Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bahkan kamu, rekan Taois Xie, saya tidak memikirkan itu. Jika Anda dapat menyatu dengan boneka abadi itu, Anda akan dapat memperoleh kekuatan yang sebanding dengan Dewa Emas, jadi saya pikir itu patut dicoba. Apakah Anda bersedia mengambil pertaruhan ini, rekan Daois Xie? Sejak dia membunuh Zhong Luan, segalanya menjadi damai selama 200 tahun terakhir, tetapi hatinya tidak pernah sepenuhnya tenang. Karena itu, setelah mengumpulkan sumber daya yang cukup, dia telah bekerja keras pada kultivasinya dengan harapan mencapai tahap akhir dewa sejati sehingga dia dapat menyempurnakan rangkaian hukum waktu untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya melawan Dewa Emas, tetapi dia masih belum bisa melakukannya. Namun, melalui serangkaian pertemuan kebetulan, dia telah menemukan kesempatan bagi Dewa Emas untuk membantunya, dan dia tidak mau melewatkannya. Taois Xie sedikit ragu setelah mendengar ini. Saya tidak akan memaksamu dalam hal ini, rekan Taois Xie. Namun, saya harus mengklarifikasi sesuatu sebelumnya. Setelah menyatu dengan boneka abadi dan kacang betina sebagai satu, Anda akan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan saya, dan Anda juga akan berada di bawah kendali saya karena kacang betina. Ini tidak dapat dihindari, jadi saya harap Anda dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati, jawab Han Li dengan jujur. Beberapa saat kemudian, Taois Xie menoleh ke Han Li, dan berkata, selama kamu tidak melupakan apa yang kamu janjikan padaku di alam roh, aku bersedia mencobanya. Baiklah, saya akan segera menyiapkan formasi, Han Li mengangguk sebagai jawaban. 1 bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Di dalam gua tempat tinggal Han Li, ada ruang rahasia baru yang bahkan lebih luas. Ada 8 batang kayu pengumpul petir yang ditutupi pola jimat, dan formasi mantra yang agak rumit telah diukir di tanah. Ada banyak jenis bahan, termasuk pasir tak terukur, yang ditempatkan di simpul formasi, dan ada beberapa lekukan di pinggiran formasi dengan batu esensial abadi tertanam di dalamnya. Di tengah formasi duduk seorang pria berjubah kuning dengan alis tipis, dia tidak lain adalah boneka abadi yang dia peroleh dari sekte boneka suci. Han Li berdiri di luar formasi mantra. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah bola logam muncul di telapak tangannya. Dengan sedikit suara, bola emas dengan cepat berubah menjadi kepiting emas. Daois Xie, semuanya sudah siap. Kita bisa mulai. Han Li memandangi kepiting emas itu dan berkata, kepiting emas tidak mengatakan apa-apa. Itu berubah menjadi bola petir emas dan terbang menuju dada pria berjubah kuning itu. Kepiting emas menghilang ke dalam bola petir. Melihat ini, Han Li juga duduk bersila. Dia membuat gerakan dengan kedua tangan dan mulai melantunkan mantra. Di dalam ruang rahasia, semburan cahaya kuning menyala, dan formasi mantra mulai mengeluarkan suara angin. Angin puyuh kuning muncul entah dari mana dan berubah menjadi pusaran kuning bumi yang menyelimuti boneka abadi. Banyak material pada formasi tersedot oleh angin puyuh. Setelah itu, tubuh pria berjubah kuning itu bersinar terang. Rune kuno terbang keluar dari jubahnya dan jatuh ke angin puyuh. Begitu bahan spiritual dalam angin puyuh bersentuhan dengan rune ini, segera hancur menjadi bubuk dan bergegas menuju pria berjubah kuning itu. Melihat ini, Han Li memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan kacang kedelai seukuran kenari. Itu adalah salah satu dari 2 kacang betina yang dia dapatkan. Saat dia melemparkan ke depan dengan satu tangan, kacang betina berubah menjadi bayangan kuning dan melintas menjadi formasi mantra. Setelah kacang betina memasuki susunan, ia melayang di atas kepala pria berjubah kuning itu dan segera diikat oleh beberapa rune. Namun, itu tidak hancur. Sebaliknya, cahaya tiba-tiba menjadi cerah, dan bayangan pohon tentara Dao perlahan bangkit darinya. Bayangan ini tingginya lebih dari 10 meter. Itu berakar pada formasi mantra,
dan batang pohon kebetulan menyelimuti pria berjubah kuning di dalamnya. Han Li pertama-tama memberi isyarat dengan kedua tangan, lalu dia meregangkan tubuh ke depan dan menamparkan tanah dengan satu telapak tangan. Saat telapak tangannya jatuh, beberapa batu esensi abadi pada formasi mantra menyala pada saat bersamaan. Gumpalan kekuatan spiritual abadi murni mengalir melalui akar Dao Soldier Tree dan masuk ke batang pohon. Bayangan pohon prajurit Dao bersinar terang, dan semua bahan spiritual yang telah hancur diserap ke dalam tubuh pria berjubah kuning itu. Pusaran kuning yang menyelimutinya juga menghilang. Suara berderak listrik terdengar, dan simbol pada 8 potong kayu penahan petir yang didirikan di pinggiran formasi mantra bersinar terang. Kemudian, sambaran petir emas melesat keluar seperti ular sanca, dan menyatu pada pria berjubah kuning di tengah. Pada saat yang sama, petak besar petir keunguan keemasan menyala di dada pria itu, seolah-olah dia telah mengenakan jubah petir yang longgar. Han Li tahu bahwa Taois Xie sudah mulai melebur dengan boneka itu, jadi dia segera menarik tangannya dari tanah dan membuat gerakan tangan lainnya. Tepat pada saat ini, petir terdengar, dan bayangan kepiting emas besar muncul di belakang pria berjubah kuning itu. Kedelapan anggota tubuhnya yang kurus diselimuti rune ungu yang berkelap-kelip dengan sambaran petir. "Pergi!" teriak Han Li saat dia memusatkan perhatian penuh pada formasi mantra. Dia mendorong tangannya ke depan, dan kekuatan spiritual abadi di dalam tubuhnya melonjak ke dalam formasi mantra seperti sungai yang deras. Bum bum bum, ledakan terdengar tanpa henti di dalam ruang rahasia, dan dinding mulai bergetar hebat. Syukurlah, Han Li telah mengantisipasi hal ini, dan dia telah menyiapkan formasi benteng dan formasi isolasi terlebih dahulu. Kalau tidak, getarannya akan menyebabkan keributan di seluruh puncak Crimson Afterglow. Saat getaran terus meningkat, cahaya kuning dan kilat keemasan keunguan di dalam ruang rahasia mulai berkedip dengan keras. Han Li terus menyuntikkan kekuatan spiritual abadi ke dalam formasi mantra, dan indera spiritualnya juga diperluas ke dalam formasi mantra untuk secara paksa menggabungkan boneka abadi, kacang betina, dan Taois Xie bersama-sama. Di dalam ruang rahasia, bayangan kepiting emas dan bayangan pohon prajurit Dao perlahan menyusut pada saat yang sama, menyusut dari sekitar 10 kaki menjadi 6-7 kaki, lalu menjadi 2-3 kaki, dan kilat kuning di sekitar menyatu, menuju pusat. Setelah beberapa waktu, semua cahaya berkumpul untuk membentuk bola cahaya emas seukuran kepalan tangan yang melayang di atas dada pria berjubah kuning itu. Di dalam bola cahaya, samar-samar orang bisa melihat bayangan pohon kecil dan kepiting emas. Hampir semua kekuatan spiritual abadi dalam tubuh Han Li telah mengalir ke dalam formasi mantra, dan indera spiritualnya telah sangat terkuras, sehingga wajahnya cukup pucat. Detik berikutnya, semua kekuatan spiritual abadi di dalam tubuhnya melonjak ke arah pria berjubah kuning itu. Retakan lembut terdengar dari tanah, dan batu esensial abadi dalam 7 atau 8 batu esensi abadi juga mengalir keluar sebelum pecah menjadi warna putih keabu-abuan. Pusaran cahaya tiba-tiba muncul di dada pria berjubah kuning itu, yang langsung menelan bola cahaya keemasan. Dalam sekejap, suara guntur meledak. Petir tebal muncul dari tubuh pria berjubah kuning itu seperti tiang petir emas ungu. Itu melonjak ke langit, menembus langit-langit ruang rahasia, dan melesat ke langit, menyebabkan seluruh puncak Crimson Afterglow bergetar hebat. Untungnya, petir hanya bertahan beberapa saat sebelum menghilang tanpa jejak. Di dalam ruang rahasia, karena tubuh Han Li kosong dari kekuatan spiritual abadi, dia hanya bisa memblokirnya dengan tubuh Dewa Xuan miliknya. Dia terlempar oleh petir dan terbanting ke dinding, memuntahkan seteguk darah. Setelah menstabilkan dirinya, dia melirik pria berjubah kuning yang masih tidak bergerak, dan duduk bersila lagi. Dia mengeluarkan pil kuning berkilau dan menelannya. Kemudian, dia membalik tangannya dan mengeluarkan batu esensial abadi.
Dia memegangnya di tangannya dan menutup matanya untuk bermeditasi. Sekitar 1/4 jam kemudian, dia perlahan membuka matanya dan memuntahkan darah yang tersisa di mulutnya. Pria berjubah kuning yang duduk di seberangnya tiba-tiba menggerakkan kelopak matanya dan membuka matanya, memperlihatkan sepasang mata emas pucat. Selamat atas kelahiranmu kembali, rekan Taois Xie. Saya khawatir beberapa masalah akan muncul selama proses fusi, tapi sepertinya aku terlalu memikirkan banyak hal. Han Li mengucapkan selamat setelah melihat ini, tapi hatinya tersentak. Baru saja, ketika dia melepaskan indera spiritualnya untuk mendeteksi aura yang dilepaskan oleh pria berjubah kuning, dia menemukan bahwa pria berjubah kuning itu benar-benar memiliki basis kultivasi yang setara dengan tahap Dewa Emas awal. Untungnya, mungkin karena Mother Bean, ada pembatasan jiwa yang tertanam dalam inti formasi jiwa. Ini semua berkat bantuan rekan Han. Namun, meskipun saya telah berhasil menyatu dengan boneka abadi, kekuatan di dalam tubuh saya sedikit tidak murni karena perpaduan senjata Dao, jadi saya harus mengasingkan diri lebih lama untuk menstabilkan kondisi saya sepenuhnya, lanjut Taois Xie. Yakinlah, rekan Taois Xie, jika Anda membutuhkan batu roh, beritahu saya, kata Han Li dengan anggukan. Taois Xie mengangguk tanpa ekspresi setelah mendengar ini sebelum menutup matanya untuk bermeditasi. Baru pada saat itulah sedikit kegembiraan muncul di mata Han Li, dan dia berdiri sebelum keluar dari ruang rahasia. Di wilayah tengah barisan pegunungan lonceng, seberkas cahaya biru turun dari langit sebelum mendarat di depan istana emas di kaki gunung, menampakkan Han Li. Dia melirik plakat di atas istana sebelum masuk ke istana. Ada banyak lemari obat di dalam Immortal Hair Pavilion, dan Ye Nanfeng berdiri di depan salah satu lemari di pintu masuk, menyapa seorang pria tua berjanggut panjang. Senyum muncul di wajah Ye Nanfeng saat melihat Han Li, dan dia menyapa. Han Li mengangguk sebagai jawaban saat dia mulai menelusuri lemari obat di istana. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu tampaknya telah menemukan apa yang dicarinya, dan dia pergi setelah menyelesaikan transaksi. Hehe, lama tidak bertemu, Penatua Li, kata Ye Nanfeng sambil tersenyum saat dia dengan cepat berjalan menuju Han Li. Penatua Ye, sepertinya paviliun ramuan abadi Anda telah berkembang pesat sejak terakhir kali saya berkunjung, kata Han Li sambil mengalihkan pandangannya dari lemari. Hehe, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, Tetua Li. Kalau dipikir-pikir, ini semua berkat Dao Lordmu, Ye Nanfeng terkekeh. Master Daomu dari puncak bulu terbang. Han Li goyah setelah mendengar ini. Apakah ada Master Daomu kedua di sekte kita? Ye Nanfeng berkedip bingung. Sepertinya Penatua Li telah berkultivasi dalam pengasingan baru-baru ini. Pantas saja auramu menjadi lebih kuat. Sekitar 100 tahun yang lalu, Guru Jalur Kayu tiba-tiba mengumumkan bahwa dia telah keluar dari pengasingan dan membawa beberapa murid pribadinya ke benua Sangah. Bahan spiritual di sini berasal dari benua Sangah, kata Ye Nanfeng sambil tersenyum. Jadi begitu. Oh benar, saya di sini untuk membeli beberapa bahan spiritual. Tolong bantu saya, Penatua Ye. Han Li mengangguk dan mengganti topik. Dia mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Ye Nanfeng. Hehe, setiap tetua Li datang, kamu selalu membawakanku bisnis besar. Paviliun ramuan surgawi adalah salah satu yang terbaik di seluruh benua awan kuno dalam hal bahan spiritual. Ye Nanfeng mengambil slip batu giok dan mengirimkan inderanya ke dalamnya. Senyum di wajahnya perlahan menghilang. Han Li melihat perubahan ekspresi Ye Nanfeng, tapi dia tidak terkejut. Setelah beberapa saat, Ye Nanfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh yang saya tahu, paviliun tidak memiliki bahan apapun yang ingin dibeli Penatua Li. Tidak apa-apa, bahan-bahan spiritual ini tidak mudah ditemukan. Namun, Penatua Ye memiliki banyak teman. Jika Anda memiliki informasi tentang materi ini, tolong beritahu saya.
Saya pasti akan berterima kasih, kata Han Li. Sejujurnya, banyak materi roh dalam daftar Penatua Li adalah benda ajaib yang hanya dapat ditemukan dengan keberuntungan. Saya hanya samar-samar ingat pernah membaca tentang beberapa di antaranya dalam beberapa teks kuno. Saya khawatir saya tidak punya kekuatan untuk mendapatkannya. Tentu saja, saya akan lebih memperhatikan. Jika ada berita, saya akan segera memberi tahu Penatua Li, kata Ye Nanfeng dengan canggung, tetapi nadanya masih sangat sopan. Terima kasih, Penatua Ye. Han Li mendengar ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Ye Nanfeng. Hari-hari ini, dia telah mencari kemana-mana untuk bahan spiritual yang tersisa untuk Dao Pil. Dia telah memeriksa hampir semua saluran, tetapi dia masih tidak menemukan apapun. Penatua Li, jangan berkecil hati. Biasanya, akan sangat sulit menemukan bahan-bahan ini. Namun, mungkin tidak demikian sekarang. Ye Nanfeng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Oh, apa maksud Penatua Ye dengan ini?" Hati Han Li tergerak dan dia dengan cepat bertanya. Mengenai masalah ini, itu belum tersebar di dalam sekte. Namun, menurut apa yang aku tahu, dalam beberapa tahun, sekte Master Baili dari sekte kita akan keluar dari pengasingan. Ye Nanfeng mendekati Han Li dan berkata dengan suara rendah. Master Dao pertama. Han Li sedikit terkejut ketika mendengar ini. Master Sekte Bailian adalah nama Master Sekte pertama dari Sekte Tao Obor Naga. Dikatakan bahwa pria ini telah mencapai puncak Dewa Emas, dan hanya selangkah lagi dari Primordial Unity Jade Celestial yang legendaris. Namun, Master Dao pertama ini seharusnya dalam kultivasi pintu tertutup untuk memahami Grand Dao sepanjang tahun, dan banyak orang di sekte tersebut hanya mendengar tentang dia namun belum pernah melihat penampilan aslinya. Penatua Li baru saja bergabung dengan sekte kami dalam 1000 tahun terakhir, jadi wajar jika Anda tidak mengetahui hal ini. Lagi pula, terakhir kali Taois Baili keluar dari pengasingan adalah puluhan ribu tahun yang lalu. Menurut latihan yang biasa, setiap kali dia keluar dari pengasingan, dia akan mengadakan ceramah Dao. Pada saat itu, tidak hanya para tetua sekte yang akan berkumpul untuk berpartisipasi, tetapi banyak orang di seluruh benua Beku Utara juga akan datang untuk menonton. Puluhan ribu kultivator akan berkumpul dalam pertemuan akbar ini. Maka dari itu, sebelum arisan dimulai, biasanya akan diadakan lelang, tukar-menukar, dan kegiatan sejenis lainnya. Pada saat itu, mungkin materi yang dibutuhkan Tetua Li akan muncul. Ye Nanfeng berkata dengan gembira. Begitu, aku tidak menyangka sekte akan mengadakan acara yang begitu megah. Terima kasih atas bimbinganmu, Penatua Ye. Mata Han Li berbinar dan dia mengangguk. Ini hanya sebuah berita. Selain itu, saya khawatir masalah ini akan segera menyebar. Penatua Li, Anda terlalu sopan. Ye Nanfeng tersenyum. Han Li tersenyum dan tidak memikirkan masalah ini lebih jauh. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan slip giok. Dia berkata, Elder Ye, selain itu, saya juga ingin tahu apakah pavilion memiliki bahan-bahan ini. Slip giok berisi bahan yang disebut Myriad Will Elixir. Myriad Will Elixir adalah sejenis obat mujarab yang cocok untuk para kultivator di tahap akhir alam abadi dewa sejati. Dia mendapatkan resep obat mujarab ini dari Ping Yaozi, tapi sayangnya hanya ada satu. Sekarang dia telah maju ke tahap akhir dewa sejati, ramuan sebelumnya tidak lagi berguna. Dia harus menemukan ramuan baru. Myriad Will Elixir ini tampaknya bukan obat mujarab alam dewa sejati tahap akhir biasa. Beberapa ratus tahun yang lalu, dia membuat Meng Yunggui dan yang lainnya mencari bahan-bahan ini dengan segala cara. Namun, hingga saat ini, Meng Yunggui dan yang lainnya hanya menemukan 3 atau 4 bahan tambahan. Mereka belum menemukan salah satu dari 3 bahan utama yang dibutuhkan untuk pil rotasi Myriad. Aku tidak akan menyembunyikannya dari Penatua Li.
Bahan-bahan ini sangat luar biasa. Seharusnya itu yang diinginkan teman Master Pil tanahmu, kan? Terutama buah roda segudang, bunga jatuh dan teratai kristal darah. Ketiga bahan utama ini sangat langka. Bahan pelengkap dapat ditemukan, tetapi bahan utamanya hanya bunga jatuh di paviliun ramuan surgawi kami. Ye Nanfeng mengambil slip giok dan memindainya dengan indera rohnya. Dia selalu bangga dengan paviliun ramuan surgawi memiliki semua jenis ramuan spiritual. Dia tidak menyangka akan mengalami begitu banyak kemunduran hari ini. Itu benar, teman saya itu mendapatkan resep obat mujarab kuno beberapa tahun yang lalu. Namun, dia tidak dapat menemukan bahan spiritual di dalamnya, jadi dia meminta saya untuk datang ke sini dan bertanya. Karena ada porsi, saya ambil ini dulu. Han Lai mengangguk. Setengah jam kemudian, Han Li berjalan keluar dari paviliun ramuan surgawi dengan ekspresi sedih. Bahan untuk Myriad Will Elixir sangat mahal. Meskipun dia hanya membeli beberapa set bahan, dia menghabiskan banyak batu esensi abadi. Di antara mereka, bunga jatuh adalah yang paling mahal. Usianya baru 1000 tahun, tapi harganya 15 batu esensi abadi. Untungnya, bunga ini bisa digunakan untuk menjadi dewasa dan berkembang biak dalam botol kecil, jadi tidak menjadi masalah besar. Han Li tidak terus tinggal di luar dan segera kembali ke puncak Red Afterglow. Menurut Ye Nanfeng, masih ada beberapa tahun sebelum Dao Master pertama keluar dari pengasingan. Saat itu, kemungkinan besar material yang dia butuhkan akan muncul. Dia telah menghabiskan banyak batu esensi abadi selama beberapa tahun terakhir. Meskipun dia masih memiliki banyak batu esensi abadi, itu mungkin tidak aman. Dia harus menemukan cara untuk mengumpulkan beberapa batu esensi abadi. Han Li duduk di ruang rahasia dan merenung sejenak. Perasaan rohnya memasuki tas penyimpanannya dan dia melambaikan tangannya. Terdengar suara benturan di tanah, dan tumpukan harta karun spiritual dan metode kultivasi muncul. Ini adalah peninggalan Zhong Luan dan yang lainnya. Meskipun dia telah menjual sebagian, masih banyak yang tersisa. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Sekarang waktunya terbatas, jelas sudah terlambat untuk melakukan tugas itu. Namun, jika dia menjual semua barang ini, dia bisa mengumpulkan banyak batu esensi abadi dalam waktu singkat. Han Li mengeluarkan topeng harimau dan meletakkannya di wajahnya. Dia memanggil Araidis dan membuka antarmuka perdagangan. Dia meletakkan barang-barang ini di kolom perdagangan satu per satu. Untuk menjual barang-barang ini secepat mungkin, harga yang ditandai agak rendah. Setelah berurusan dengan hal-hal ini, dia datang ke kebun obat dan mengeluarkan kotak batu giok. Ada beberapa bunga spiritual ungu hitam di dalamnya. Ada total 3 kelopak, dan memancarkan aroma yang aneh. Ini adalah bunga jatuh. Dikatakan bahwa bunga ini baru akan berbuah ketika berumur 30.000 tahun. Hanya dengan begitu seseorang bisa mendapatkan biji dari buahnya. Ini tentu saja bukan masalah baginya. Dia membuka area baru di kebun herbal dan dengan hati-hati menanam bunga mekar yang jatuh. Setelah melakukan ini, Han Li kembali ke pintu masuk kebun obat lagi. Melihat banyak ramuan spiritual yang berharga dan taman obat yang berkembang di depannya, dia merasa sedikit emosional. Kebun obat ini menghabiskan banyak tenaga. Itu terakumulasi sedikit demi sedikit untuk mencapai skala hari ini. Berkat dukungan dari kebun obat ini, kultivasinya di alam dewa sejati dapat ditingkatkan dengan sangat cepat. Setelah tinggal di sini sebentar, dia berjalan kembali ke ruang rahasia dan duduk bersila. Sekarang tidak ada ramuan untuk mendukungnya, sulit untuk terus berkultivasi. Dia tidak terus berkultivasi, tetapi berencana untuk terus memahami 8,5 kalimat untuk melihat apakah ada keuntungan lain. Saat Han Li berkultivasi di balik pintu tertutup, berita bahwa guru Dao pertama akan keluar dari pengasingan dan akan mengadakan konferensi pengabaran Dao juga mulai menyebar di jalur naga api. Setelah itu,
Sekte tersebut juga secara resmi mengumumkan masalah ini, dan waktunya ditetapkan 7 tahun kemudian. Setelah berita ini keluar, seluruh jalur naga api menjadi gempar. Menurut catatan, Dao Master Bailey telah mengadakan total 8 konferensi khotbah Dao sejauh ini, dan kali ini adalah yang ke-9 kalinya. Setiap saat, itu bisa dianggap sebagai acara akbar di alam surgawi Beku Utara. Keistimewaan terbesar dari perhelatan akbar ini adalah tidak adanya batasan identitas peserta. Dengan kata lain, selama seseorang adalah murid dari Jalan Naga Api, bahkan jika dia adalah murid luar, dia dapat pergi dan mendengarkan konferensi khotbah Dao. Namun, itu masalah lain tentang seberapa banyak yang bisa diperoleh dan dipahami seseorang. Dikatakan bahwa ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Dao Master pertama sendiri, dan sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Beberapa tetua batin dengan kultivasi mendalam yang mengalami hambatan, serta beberapa murid pribadi, bahkan lebih bersemangat. Mungkin beberapa mantra misterius dalam konferensi khotbah Dao akan memicu kebingungan dalam kultivasi mereka, dan membantunya menembus kemacetan saat ini. Dikatakan bahwa banyak dewa asli lokal di sekte tersebut dapat menonjol di antara ribuan kultivator, dan akhirnya melampaui kesengsaraan untuk menjadi dewa. Dan beberapa murid yang kultivasinya belum mencapai tahap Grand Ascension juga bersemangat. Merupakan keberuntungan besar untuk dapat mendengarkan makhluk abadi tingkat tinggi yang setengah langkah ke alam abadi Gyoktai dalam hidup mereka. 7 tahun berlalu dalam sekejap mata. Ini bukan waktu yang singkat bagi manusia, tetapi bagi para kultivator, bahkan mungkin tidak selama waktu untuk meditasi. Saat pintu puncak Crimson Afterglow terbuka dengan keras, Han Li keluar perlahan. Meskipun dia telah mengasingkan diri selama beberapa tahun ini, dia tetap memperhatikan urusan sekte tersebut. Konferensi khotbah Dao dari Guru Dao pertama, Bai Lian, berlangsung 7 hari. Dia bisa saja keluar dari pengasingan beberapa hari sebelumnya, tetapi selama pengasingannya, dia telah memahami 8,5 kalimat mantra, secara tidak sengaja memungkinkan dia untuk memahami teknik rahasia penyegelan dan penyembunyian yang tercatat dalam teknik iblis primordial isolasi Yin. Setelah masa meditasi dan kultivasi, dia akhirnya mencapai kesuksesan kecil hari ini. Han Li bergumam, dan di bawah cahaya hijau yang mengalir di tubuhnya, beberapa bayangan rantai virtual muncul dalam cahaya, membuat suara dentang kecil, dan kemudian menghilang ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Aura alam dewa sejati di tubuhnya, yang tidak terlalu jelas, tiba-tiba ditarik dan disembunyikan sepenuhnya. Selain itu, auranya lengkap dan halus, tanpa sedikit pun penyembunyian. Setelah kultivasi mencapai alam dewa sejati, karena metode kultivasi yang berbeda, orang lain tidak akan dapat secara akurat menentukan jumlah spesifik bukaan abadi yang dibuka, kecuali jika mereka benar-benar melepaskan auranya saat bertarung dengan orang lain. Sehingga mereka tidak akan bisa, untuk menentukan tingkat kultivasinya. Namun, jika seseorang memiliki indera ilahi yang kuat, masih ada risiko terdeteksi. Sekarang dia memiliki teknik rahasia penyembunyian ini, bahkan mungkin Dewa Emas biasa tidak akan bisa mendeteksinya.